pembuatan termometer digital ini, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini nantinya berfungsi sebagai microcontroller yang akan kita pasangi sebuah pemrograman dari PictoBlox. Alat yang kedua, kita menggunakan sensor suhu DHT11. Bentuknya seperti ini. Ini adalah sensor suhu yang banyak digunakan untuk sebagai penerima suhu lingkungan dalam pembelajaran mikrokontroler. Alat berikutnya yang kita butuhkan adalah LCD 16x2, di mana LCD 16x2 ini sudah terpasang I2C di belakangnya, ya. Ini adalah I2C dengan pin SDA dan SCL. Dia berfungsi untuk sebagai serialis, jadi dia akan membutuhkan hanya 4 jalur saja sebagai penggunaan datanya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah 3 buah LED dengan warna yang berbeda. Ada warna hijau, kuning, dan merah, di mana nanti masing-masing warna ini akan mewakili status dari suhu. Yang hijau ini akan mewakili suhu normal, kemudian kuning ini akan mewakili suhu hangat, dan yang merah akan mewakili suhu panas. Selanjutnya alat yang dibutuhkan lainnya adalah resistor, 3 buah resistor, di mana hambatannya atau satuannya adalah 220 ohm sebagai tambahan untuk pemasangan LED-nya. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah kabel, ya, kabel jumper. Kabel jumper tipe pertama menggunakan jenis mil to mil. Kurang lebih kita butuhkan sebanyak 8 biji, ya. Kemudian kabel yang kedua yang kita butuhkan adalah kabel jenis male to female, ya. Male to female kita butuhkan 4 saja untuk pemasangan pada I2C. Nanti kita pasangkan di sini, ya. Selanjutnya adalah tidak kelupaan juga adalah ini adalah breadboard, ya, sebagai papan rangkai sebelum kita menyolder. Dan tidak lupa juga yang kita butuhkan adalah kabel USB untuk mentransfer data pemrograman ke dalam microcontroller Arduino Uno. Setelah kita melengkapi alat-alat yang kita butuhkan untuk pembuatan termometer digital, saatnya kita melakukan pemasangan rangkaian alat-alat tersebut pada papan breadboard ini, ya. Kalau kita perhatikan di sini, papan breadboard terdapat tanda positif dan negatif. Tanda positif ini dia terhubung memanjang ke samping kiri, ya, atau ke samping kanan. Ini saling terhubung. Kemudian juga pada yang bertanda negatif, ini juga terhubung, ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ada 2 jalur positif dan negatif yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai jalur listrik positif dan negatif. Baik, yang pertama kita pasang dulu adalah LED. Kita pasang LED warna hijau, ya. Kalau kita perhatikan pada LED ini, dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan kaki yang pendek, ya. Ini panjang, ini pendek. Yang panjang ini dia adalah positif, kaki positif dari LED. Sedangkan yang pendek adalah kaki negatif, ya. Kita pasang kaki negatif ini pada jalur negatif yang sudah kita tentukan pada breadboard, ya. Pemasangannya boleh penempatannya di mana saja, ya. Ini saya coba pasangkan di jalur yang di sini, ya. Ini adalah kaki negatif, kita pasang seperti ini. Oke. Ya, ini adalah positif. Kemudian yang ini yang terpasang pada jalur negatif yang bertanda negatif ini adalah kaki negatif dari LED.
Kemudian supaya LED ini tidak cepat rusak ya, maka kita berikan tambahan resistor pada kaki positifnya ya. Pemasangannya seperti ini, bisa diperhatikan ya. Ini resistor kita tekuk, kemudian kita sambung pada jalur positif dari LED ya, seperti ini. Oke, kemudian yang ini jalur dari resistor yang satunya ini kita sambung nanti menggunakan kabel jumper ke Arduino Uno ya. Kemudian kita pasang juga lampu warna kuning dan lampu warna merah. Pemasangannya juga hampir sama dengan warna hijau ya. Yang kaki negatif kita pasang pada jalur negatif. Jadi pemasangan seperti ini. Untuk peletakannya boleh di mana saja, yang jelas harus sesuai seperti ini ya. Yang negatif pasang pada jalur negatif. Kemudian kaki positif dari LED kita sambung, kita hubungkan pada sebuah resistor. Resistor yang kita gunakan di sini adalah 220 ohm. Kita pasang pada jalur positif dari LED. Nah, kurang lebih pemasangannya seperti ini ya. Kemudian tinggal satu LED lagi yang kita pasang, yaitu adalah LED warna merah. Pemasangannya juga sama seperti LED warna hijau dan warna kuning. Seperti ini ya. Kita tambahkan resistor juga pada LED warna merah supaya tidak gampang rusak LED-nya atau terbakar. Jika arus beban berlebih, dia bisa terbakar. Oke, pastikan pemasangan sudah benar dan erat ya, pemasangannya erat supaya tidak gampang lepas. Baik, pemasangannya seperti ini. Selanjutnya kita pasang juga sensor DHT11. Kita perhatikan pemasangannya. Di sini pada DHT11 di sini tertulis tanda positif, out dan negatif. Tanda positif ini artinya dialiri arus listrik positif, dan yang negatif ini kita aliri arus listrik negatif. Sedangkan yang tengah atau out ini adalah output dari sensor ini ya. Untuk pemasangannya kita arahkan keluar ya. Di sini misalkan kita letakkan di sini ya. Kemudian pemasangannya ke arah luar supaya nanti kita bisa mempraktekkan ketika kita kasih panas dari lilin, kita dekatkan pada sensor ini, dia akan menerima suhu hangat dari lilin ya. Kemudian kita pasangkan kabel jumper pada rangkaian ini. Pertama kita pasangkan kabel warna hijau, jumper warna hijau mil to mil ya, kabel jumper mil to mil seperti ini. Kita pasang pada jalur resistor positif LED ya. Ya, pemasangannya kurang lebih seperti ini ya, kabel hijau. Kemudian kita ambil kabel warna kuning untuk untuk jalur LED warna kuning. Kita beri warna sama supaya nanti dalam mendefinisikannya mudah ya. Kemudian kita ambil juga kabel warna merah untuk LED warna merah. Baik, pemasangannya sudah seperti ini, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita ambil lagi 3 buah kabel jumper mil to mil ya, dimana saat ini saya menggunakan warna kuning, abu-abu dan putih ya. Untuk yang kuning kita anggap sebagai jalur keluaran atau out dari DHT11 ya. Kita hubungkan dengan out dari DHT11 ini, kita ambil jalurnya di sini saja, kemudian kita tancapkan.
Ya, seperti itu. Kemudian kita ambil kabel yang warna putih, ini kita anggap sebagai jalur positif dari DHT11. Kita letakkan di posisi positif, ya. Yang itu positif kita tarik di sini ya, pemasangan jarumnya, kemudian kita tancapkan di sebelah sini. Oke, seperti itu. Kemudian yang satu lagi, kabel jumper abu-abu male to male, ini kita pasangkan pada jalur negatif dari DHT11 ya. Kita pasangkan di sebelah sini. Oke, jadi pemasangannya adalah seperti ini. Yang tengah adalah positif, yang kanan itu adalah yang tengah adalah output atau keluaran dari DHT. Kemudian yang kanan adalah positif dan yang kiri adalah jalur negatif dari DHT11. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan kabel tersebut, kabel-kabel jumper ini pada Arduino Uno ya. Kita urut saja pemasangannya supaya lebih mudah. Kita ambil yang kabel warna hijau. Ini yang hijau kita pasangkan misalkan pada jalur PWM pada Arduino Uno, misalkan kita ambil dari nomor 5 ya. Kita ambil nomor 5. Kemudian yang warna kuning, yang ini ya, jalur warna kuning kita taruh di pin digital nomor 6. Oke, seperti itu. Kemudian kita ambil yang kabel jumper warna merah untuk LED merah, kita pasangkan pada nomor 7. Baik. Oke ya. Kemudian pada jalur out untuk DHT11 atau jalur tengah, yaitu kabel warna kuning, kita masukkan pada pin digital di Arduino Uno pada nomor 8. Oke, bisa diperhatikan seperti ini. Ya. Jadi yang hijau adalah LED warna hijau, yang kuning yang tengah ini adalah untuk LED warna kuning, yang merah adalah LED warna merah, dan yang kuning di pin nomor 8 ini berfungsi sebagai output dari DHT11 untuk menerima suhunya ya. Nilai suhu kita masukkan pada pin nomor 8. Seperti itu ya. Kita urut dari 5, 6, 7 dan 8. Oke, selanjutnya kita ambil dua buah kabel lagi ya. Misalkan di sini adalah kabel warna oranye dan putih ya. Dimana yang oranye nanti akan kita jadikan sebagai jalur positif dan yang putih adalah jalur negatif. Kita pasangkan pada Arduino Uno ya, kita ambil pada pin 5 volt yang ada di sebelah sini ya. Ini terdapat pin 5 volt. Ya, ini adalah 5 volt, kita pasangkan dengan kabel jumper oranye pada 5 volt ya. Kemudian yang putih ini kita pasangkan pada ground ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah pemasangan selesai, ini kabel positif adalah warna oranye dan kabel negatif adalah warna putih. Kita hubungkan dengan jalur positif negatif pada breadboard. Ya, di sini oranye kita pasangkan positif. Ya, ini adalah jalur positif, dan yang putih ini kita pasangkan pada jalur negatif. Nah, jadi pemasangannya seperti ini, berdampingan. Jalur positif adalah oranye ya, yang atas, dan jalur negatif adalah warna putih. Selanjutnya di sini pada kabel DHT terdapat dua kabel
warna putih dan abu-abu ya. Untuk yang putih di sini tadi kita pasangkan pada jalur positif ya. Jadi kita pasang pada jalur positif. Di sini misalkan saya letakkan di sini. Ini adalah positif. Kemudian yang abu-abu ini kita pasangkan pada jalur negatif. Baik. Pemasangannya seperti itu. Selanjutnya akan kita pasangkan LCD 16x2 ya. 16x2 seperti ini dengan kabel male to female pada jalur I2C LCD. Di sini terdapat kode ground, VCC, SDA dan SCL. Ground ini adalah jalur negatif, VCC ini adalah jalur positif, SDA ini adalah serial data dan SCL-nya adalah serial clock. Kita menggunakan kabel yang berwarna berbeda ya. Di sini ini ada kabel warna hitam, putih, abu-abu dan ungu. Kita pasangkan urut ya. Untuk hitam itu adalah ground, kemudian putihnya adalah VCC, kemudian SDA-nya adalah gini ya, kita pasang. Oke. Ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Jadi untuk yang hitam adalah jalur ground, putih adalah jalur positif atau VCC, SDA-nya menggunakan warna abu-abu dan SCL-nya menggunakan warna ungu. Selanjutnya pada pin female ini kita pasangkan pada Arduino Uno ya. Yang abu-abu sama yang ungu ini kita pasangkan pada Arduino Uno, sedangkan yang hitam dan putih ini kita pasangkan sama-sama ke jalur positif dan negatif ya. Kita punya jalur negatif, positif dan negatif pada breadboard ya, kita pasang juga seperti itu. Yang mana yang positif adalah warna putih ya di sini ya. Jadi kita pasang putih untuk jalur positif dan yang hitam adalah jalur negatif. Jadi pemasangannya seperti itu. Ya. Ini kabelnya. Kemudian selanjutnya yang warna abu-abu dan ungu kita pasang pada Arduino Uno secara berurutan, yaitu abu-abu pada pin analog A4 dan ungu pada pin analog A5. Jadi seperti ini. Ya. Abu-abu adalah pin A4 dan ungu adalah A5. Ya, bisa diperhatikan pada penampakan videonya. Baik, ini adalah rangkaian untuk termometer digital di mana nanti suhu dari DHT11 akan diterima kemudian diolah oleh microcontroller, nanti nilainya akan ditampilkan pada LCD 16x2. Setelah selesai dalam rangkaian ini, selanjutnya mari kita lakukan pemrograman di komputer dengan menggunakan aplikasi PictoBlox. Setelah kita melakukan perangkaian pada alat-alat elektronika kita yang akan kita gunakan untuk membuat termometer digital, langkah selanjutnya adalah membuat sebuah kode blok atau pemrograman dari aplikasi PictoBlox. Langsung kita buka saja aplikasi PictoBlox kita. Baik, ini adalah tampilan aplikasi PictoBlox secara standar. Selanjutnya, kita pasangkan kabel USB Part B pada Arduino Uno. Dan sisi satunya kita pasangkan juga pada laptop atau komputer kita. Setelah kita memasangkan kabel USB antara Arduino Uno
dengan komputer, maka selanjutnya kita hubungkan dengan aplikasi Piktoblocks, yaitu dengan memilih menu board yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih Arduino Uno. Kemudian muncul untuk port yang akan digunakan oleh Arduino Uno, yaitu pada komputer ini terdeteksi sebagai COM7. Kemudian kita pilih connect. Baik. Setelah Arduino Uno terhubung dengan Piktoblocks, maka di bagian kiri di palet kode ini akan muncul sebuah palet Arduino Uno. Palet aktuator, sensor, dan display modul secara standar. Nah, kemudian untuk membuat kode bloknya, kita klik pada menu upload terlebih dahulu supaya masuk pada mode pemrograman. Klik menu upload. Sekarang kita sudah berada pada menu pemrograman atau mode pemrograman dari Piktoblocks. Seperti biasa, kita ambil when Arduino Uno Startup. Sini untuk memulainya kita menggunakan Arduino Uno Startup. Kemudian yang akan kita perbuat selanjutnya adalah membuat variabel, yaitu variabel temperatur dan variabel humidity. Ya, kita masuk pada palet variabel. Kita masuk pada palet variabel. Kemudian kita klik pada make a variable. Kita buat sebuah variabel yang pertama bernama temperatur. Data tipenya number untuk semua sprite, kemudian pilih OK. Kemudian kita buat satu buah lagi yang bernama humidity. Ya. Ini adalah variabel kelembapan ya. Tipenya sama number dan untuk semua sprite, kemudian klik OK. Oke, kita sudah punya dua variabel, temperatur dan humidity. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu ketika Arduino Uno dijalankan, temperatur dan humidity menjadi 0 dengan menarik kode blok set pada variabel ya. Dan kita atur temperatur dulu menjadi 0. Kemudian ambil lagi set di sini dan kita atur humidity-nya menjadi 0. Selanjutnya, karena kita akan menampilkan hasil atau deteksi suhu dari DHT11, kita tampilkan pada LCD 16x2, maka yang kita butuhkan adalah modul display atau display modul, yaitu pada palet display modul. Karena kita menggunakan LCD 16x2 yang menggunakan I2C, maka kita bisa ambil inisialis 16x2 I2C terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian alamat I2C-nya yaitu ada di 0x27. Ini tidak perlu dirubah karena ini adalah standar. Biasanya untuk LCD 16x2 dia menggunakan I2C 0x27. Sehingga kita tidak perlu merubahnya. Kemudian selanjutnya setelah kita menginisialisasi variabel dan LCD-nya, kita buat perulangan, yaitu masuk pada menu kontrol. Kemudian kita ambil forever, yaitu supaya untuk melakukan pengecekan ulang berkali-kali. Ya. Yang kita cek berkali-kali adalah suhu. Suhu yang diambil dari DHT ya. Berarti suhu yang diambil dari DHT kemudian kita masukkan ke dalam variabel temperatur dan humidity. Maka kita ambil variabel ya, kita ambil variabel set. Kemudian kita ganti menjadi temperaturnya terlebih dahulu. Kemudian kita atur
di sini fungsinya adalah untuk memberikan nilai pada temperatur sesuai dengan atau berdasarkan pada nilai yang dihasilkan dari sensor DHT11. Oleh karena itu, kita ambil kode blok sensor untuk mendapatkan nilainya, yaitu get di sini ya. Kita masukkan ke dalam nilainya. Baik, seperti ini. Kemudian pada perangkaian tadi, kita akan memasukkan untuk DHT11, kaki tengahnya itu pada pin 8 di Arduino Uno. Maka kita atur pinnya pada pin 8. Baik, seperti itu. Kemudian kita buat satu buah lagi, yaitu pada variabel set humidity. Kemudian mengambil nilai dari DHT11 pada humidity-nya. Pada blok palet sensor, kemudian kita ambil get, kita masukkan ke dalam variabelnya ya. Terus kita atur sebagai humidity-nya. Sama yaitu pada pin 8 juga. Ya, karena nilai output dari DHT11 itu kita pasang pada pin 8 di Arduino Uno. Baik, dari sini dijelaskan bahwa nilai temperatur atau nilai variabel temperatur didapatkan dari nilai DHT11 pada temperaturnya. Dan humidity juga sama pada DHT11 pada nilai humidity. Selanjutnya, kita akan menampilkan nilai ini pada LCD 16x2. Maka, langkah berikutnya adalah kita atur terlebih dahulu posisi tampilannya dengan mengambil set cursor at column. Jadi, LCD 16x2 itu adalah terdapat 16 karakter ke kanan dan 2 baris ke bawah. Seperti itu ya. Jadi di sini barisnya hanya ada 2 dan kolomnya ada 16. Inilah yang disebut dengan LCD 16x2. Kita atur dulu untuk menampilkan temperatur berada mulai pada karakter pertama pada baris pertama atau kolom pertama baris pertama ya. Kemudian kita write. Write artinya kita tulis. Ya. Hello world. Di sini kita ganti nilainya dengan nilai dari temperatur. Dengan menambahkan operator terlebih dahulu di dalamnya ya, yaitu operator join. Operator join ini fungsinya adalah untuk menggabungkan teks atau karakter yang akan ditampilkan pada LCD. Misalkan kita tulis temp di depannya. Kemudian setelahnya kita tampilkan lagi nilai temperaturnya yang diambil dari variabel temperatur. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita atur untuk menampilkan humidity-nya, yaitu pada karakter pertama pada baris kedua. Pada LCD 16x2 ya. Kita ambil pada blok palet display modul. Kemudian kita ambil set kursor, kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita atur mulai dari kolom pertama, barisnya yang kedua. Setelah kita atur, tampilan untuk humidity yaitu pada kolom pertama mulai baris kedua ya. Jadi pada baris kedua mulai kolom pertama kita tampilkan humidity dengan menuliskan atau kita ambil blok kode write, kita letakkan di bawahnya.
Yang akan kita tuliskan adalah humidity. Kita ambil operator dulu, kemudian kita pilih join. Di sini join sama seperti di atas, yaitu fungsinya untuk menggabungkan karakter ya. Yang di bawah ini kita beri nama humidity titik 2 spasi ya. Kemudian kita ambil juga nilai dari humidity-nya, kita letakkan di sini, yaitu pada variabel, dan kita ambil variabel humidity. Oke, sampai di sini, ini sudah bisa menampilkan nilai suhu dari sensor DHT sendiri. Nah, karena kita sudah memasangkan 3 buah LED yang mana masing-masing mewakili warnanya ya. Untuk hijau adalah suhu normal ya. Suhu normal kita anggap nilainya adalah mulai 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Itu kita sebut normal, artinya suhunya normal. 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius ya. Kemudian di atas 26 ya, di atas 26 kita anggap suhu hangat, yaitu mulai dari 27 sampai 29. Itu adalah suhu hangat. 29 suhu hangat. Kemudian di atas 30 itu kita anggap sebagai suhunya adalah panas. Dimana kalau suhunya panas maka lampu LED warna merah akan menyala. Sedangkan apabila suhu hangat yaitu antara 27 sampai 29 itu lampu warna kuning yang akan menyala. Tapi kalau suhu normal yaitu antara 24 sampai 26 maka lampu hijau yang menyala. Baik. Untuk itu, maka kita akan memberikan sebuah pemrograman logika, yaitu kita ambil pada kontrol, yaitu adalah if then else. Ya, misalkan kita atur dulu untuk logika yang warna hijau, lampu warna hijau. Jika kita gunakan operator perbandingan ya, jadi kita masuk blok palet operator, kemudian kita ambil perbandingan, yaitu yang pertama, jika suhu lebih dari, kita gunakan N dulu ya, kita masukkan N, karena yang kita bandingkan ada dua kondisi, yaitu apabila suhu berada di atas 23, atau yaitu 24 sampai 26, jadi suhunya adalah 24 sampai 26, maka kita gunakan lebih besar. Di sini kita tulis 23. Kenapa? Karena dia 23 tidak ikut. Tapi yang ikut adalah 24, 25, dan 26. Ya. Berarti apabila suhu atau temperatur ya, kita ambil variabel temperaturnya, kita masukkan. Apabila temperatur lebih besar 23, berarti dimulai dari 24. Gitu ya. 24 sampai 26. Berarti temperatur kurang dari 27. Kita ambil satu lagi operator yaitu kurang dari. Kurang dari kita masukkan ke sini. Kurang dari 27. Yang artinya 27 itu sendiri tidak ikut dalam hitungan ya. Tapi berarti suhunya yaitu adalah mulai dari 24 atau di atasnya 23 sampai 26, di bawahnya 27. Ya, kita ambil operator, kita ambil variabel temperaturnya lagi seperti ini. Jadi kondisi ini adalah kondisi normal. Kondisi normal kita nyalakan lampu LED warna hijau. Berarti kita ambil blok palet pada Arduino Uno yaitu set digital pin seperti ini. Kemudian yang warna hijau tadi saat perangkaian pin yang kita hubungkan pada Arduino Uno adalah pin nomor 5. Ya. Jadi, tadi kan kita memasangnya urut mulai dari 5, 6, dan 7. Jadi yang warna hijau itu 5,
warna kuning adalah pin nomor 6 dan warna merah adalah pin warna 7. Ya, seperti itu. Jadi apabila suhunya di atas 23 dan di bawah 27 atau di antara 24 sampai 26 ya suhunya, maka lampu hijau menyala. Jika tidak, maka dimatikan gitu ya. Jadi ini kita ambil lagi di bawahnya. Kita matikan lampu warna hijau. Oke. Jadi kalau pada suhu hangat dia menyala, kalau tidak dia mati. Selanjutnya kita buat logika lagi untuk yang warna kuning. Kita ambil kita ambil logika kontrol dulu, if then else ya di bawahnya. Kita letakkan di bawahnya yang tadi. Kita buat perbandingan mirip seperti di atas, yaitu kita bisa menggunakan operator AND dulu. Ya. Kemudian kita ambil operator lebih besar. Kita ambil di sini lebih besarnya adalah lebih besar dari 26 ya. Kenapa? Karena yang akan kita cek nilainya adalah mulai dari 27. Jadi lebih besar dari 26. Ambil temperaturnya di sini. Apabila temperatur lebih besar dari 26, yang artinya kita cek adalah di atasnya 26, yaitu mulai dari 27 sampai 29. Ya. Berarti selanjutnya kita ambil operator lagi lebih kecil. Lebih kecil di sini sampai lebih kecil dari 30, yang artinya temperaturnya sampai angka 29 ya. Kita ambil variabel temperatur. Jadi apabila kondisi suhu hangat yaitu berada di posisi suhu 27 sampai 29, kita anggap itu adalah suhu hangat ya. Ketika suhunya hangat, maka kita nyalakan lampu warna kuning, yaitu kita ambil blok palet Arduino Uno, kemudian kita pilih set digital pin. Untuk lampu kuning, ya lampu hangat itu lampu kuning, kita pilih nomor 6. Tadi pemasangan digitalnya pada pin nomor 6. Ya, kemudian kalau tidak seperti itu, kita pilih lampu kuning sebagai low atau mati. Apabila tidak dalam kondisi hangat, maka lampu kuningnya mati. Oke ya. Selanjutnya, dikatakan suhu panas apabila suhunya lebih dari 29. Lebih dari 29 bisa jadi 30 sampai 100. Itu kita sebut suhu panas ya. Baik, kita ambil if then else lagi pada menu palet control. Kemudian pilih if then else, kita letakkan di bawahnya. Di sini kita hanya ngecek satu kondisi saja karena tidak ada pembatasnya. Yaitu apabila suhu lebih besar dari 29 atau suhunya 30 ke atas. Ya, seperti itu. Jadi ketika suhu 30 sampai ke atas itu dikatakan suhu panas. Sehingga nanti lampu LED merah akan menyala. Gitu ya. Baik, kita ambil operator perbandingan lebih besar. Kita tulis di sini 29. Karena apa? Karena yang akan kita cek adalah suhu temperatur 30 atau di atas 29 ya. Kemudian kita masukkan temperaturnya. Kemudian kita atur set digital pinnya ya. Tadi untuk lampu merah itu berada di pin 7. Kita ambil set digital pin. Seperti ini ya. Dan kita atur pinnya di pin 7. Kemudian kita masukkan lagi. Kita atur pinnya pin 7 juga sama, tapi S-nya, output S-nya sebagai low untuk mati. Setelah kode blok kita buat, selanjutnya kita upload kode-kode ini pada Arduino Uno dengan menekan tombol upload code. Kita tekan tombol upload code.
Biasanya ketika saat proses upload ini, lampu indikator pada Arduino Uno berkedip-kedip warna hijau, menandakan proses upload. Oke, selanjutnya kita coba berikan kondisi hangat pada sensor DHT dengan menyalakan sebuah lilin. Ya. Kita coba nyalakan sebuah lilin di sini. Ini ada sebuah lilin. Kita coba nyalakan, kemudian kita dekatkan pada sensor suhunya. Baik, bisa diperhatikan di sini, lampu indikator warna hijau menyala, menandakan suhu berada di 24 sampai 26. Coba kita dekatkan panas dari lilin ini mendekati suhu, sensor suhu. Kita dekatkan saja, tidak terlalu dekat-dekat ya, supaya tidak terbakar. Nah, bisa kita lihat suhu naik menjadi 27 ya. Kemudian lampu indikator warna kuning menyala yang menandakan keadaan suhu adalah hangat. Dan juga bisa diperhatikan di sini di LCD sekarang suhu menaik menjadi 28 ya. Humidity-nya adalah 95. Kemudian suhu naik lagi menjadi 30. Sekarang lampu warna merah menyala. Suhu terus naik ke 31. Ya. Sekarang coba kita matikan lilinnya. Keadaan suhu saat ini berada di 32 derajat Celcius dan humidity-nya 83. Bagaimana kalau kita diamkan? Dia akan turun kembali ke normal, yaitu antara 24 sampai 26. Nah, itu bisa kita perhatikan, suhu sudah mulai turun. Ya. Sekarang suhu menjadi 31, artinya sudah tidak panas lagi, dia mulai turun suhunya. Ya. Sekarang suhu di posisi 30. Dia akan menyalakan lampu kuning lagi apabila suhu sudah berada di 29 derajat Celcius. Saat ini lampu LED masih menyala warna merah, yang artinya masih dalam keadaan panas. Nah, sekarang lampu kuning sudah menyala, yang menunjukkan bahwa suhu sudah mulai hangat, yaitu antara 27 sampai 29. Itu kita set sebagai suhu dalam keadaan hangat. Baik, adik-adik, seperti inilah tutorial pembuatan termometer digital. Adik-adik bisa mengembangkan tutorial ini dengan menambahkan kipas angin atau dihubungkan ke kipas angin, sehingga menjadi sebuah tutorial automatic fan berdasarkan suhu. Terima kasih atas perhatiannya. Tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.